Orang yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Siapa dia? Suami yang sayang, penuh perhatian dengan istrinya. Makanya contoh Rasul sendiri. Istri yang ngomong didengerin. Bahkan kalau minum sekarang, Rasul minum. Siti Aisyah minum sebelah sini. Siti Aisyah minum, Rasul minum sebelah sini. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Bu, sholawatan dulu yuk. Yuk, siap. Masya Allah. Ya udah, kalau boleh tepuk tangan mau boleh. Biar semangat semuanya ya. Jadi melotot ya, seger, iya, nggak mau lagi. Gak ada yang ngantuk lagi. Coba kalau gitu kita buka pertanyaan langsung. Siapa yang mau nanya? Oke, silakan Ibu dulu. Berdiri Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas. Nama saya Ibu Sri Kasih. Dari mana? Dari Majelis Taklim Muslimat Rodatul Jannah, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Oke, Sri Kasih. Semoga selalu ngasih. Amin. Tanya Mama yuk. Ayo. Ma, saya mau tanya. Saya kan punya saudara, Ma. Dia punya suami. Suaminya itu nggak pernah mau dengerin curhatan istrinya. Maunya dianya aja yang didengerin, Ma. Terus kalau dia istrinya cerita itu selalu marah-marah. Nggak mau dengerin dulu gitu, Ma. Emosi terus gitu. Terus dia selalu bawa pengajian gitu, Ma. Kalau marah-marah, misalnya gini, kamu tuh jadi istri kok nggak mau dengerin suami, nggak mau nurut suami gitu, Ma. Ngaji kamu tuh kayak nggak berhasil gitu loh, Ma. Kata suaminya. Kalau istrinya ngomong apa tuh sampai suaminya ngomong gitu? Andaikan curhat, ini ya kita tadi punya masalah apa, masalah anak, apa masalah apa. Ya urusan kamu, anak-anak kamu gitu, Ma. Sangat salah. Lau amartu ahadan bisujudi li ghairiha la amartul mar'ata antas judali jaujiha. Kalau seorang makhluk boleh sujud dan makhluk yang lain, aku perintahkan istri sujud dengan suami mereka. Tapi Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain, maka istri cukup menghormati, menghargai suami. Tapi punten, suami yang kayak apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa hiyarukum linisaihim. Orang yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Siapa dia? Suami yang sayang, penuh perhatian dengan istrinya. Makanya contoh Rasul sendiri. Istri yang ngomong didengerin. Bahkan kalau minum sekarang, Rasul minum. Siti Aisyah minum sebelah sini. Siti Aisyah minum, Rasul minum sebelah sini. Itu suami istri. Artinya dia egois suaminya. Kamu nurut sama saya. Nah, kalau tidak sesuai dengan hati, nggak sesuai dengan agama, enak banget lakinya bilang, kamu ngaji nggak ada gunanya. Apa lo yang tidak terbalik? Apa dia ngaji nggak, ngerti Quran nggak? Itu masalahnya. Makanya ketika acara kayak di Muhammad TV itu banyak acara biar suami istri semua nonton. Bagaimana Quran bicara, bagaimana harus bicara rumah tangga ini harus bagaimana. Jadi kalau suami seperti itu dia egois. Nah, saya yakin istri manapun tidak suka diperlakukan seperti ini. Nah itu jadinya dia ini mah kakak saya itu jadi yang lebih keras lagi ngomongnya. Kalau dia mau curhat sama suaminya gitu kan suaminya nggak begitu dengerin. Akhirnya lebih sama teman gitu. Boleh, dia. Boleh, tapi milih orang. Syaratnya dua, Mbak Sri. Satu, bisa mengurai masalah saya. Dua, bisa menyimpan rahasia saya.
Jangan ngomong sama semua orang. Nanti mereka menjadikan senjata menghancurkan kita. Makanya jangan ngomong rombeng, nggak usah. Kita susah, kita menderita, nggak perlu ngomong sama orang. Bau-bauin mulut, kata orang Betawi. Nah, kalau sama kita boleh ngadu sama orang, itu dia syaratnya. Bilangin sama teman Anda. Boleh nggak curhatnya sama suami orang? Bahaya. Pertama didengerin. Ya Allah, dia lebih benar daripada laki gue. Timbul simpati. Ada masalah datang ke kita. Setan datang. Seret. Lama-lama berat masalah nangis. Kusiapkan dada ini untukmu. Langsung nyender. Otomatis sebagai manusia normal yang nyender masa didiemin nganggur? Nggak mungkin dong. Tengkrap. Dada ketemu dada. Tangan ketemu Kulit ketemu kulit. Masya Allah. Ser. Bahaya. Begitu. Makasih Mama penjelasannya. Tapi mah di sisi lain, memang kadang-kadang juga ibu-ibu juga harus perhatikan, ngajinya rajin, harus tunjukkan perubahan sikapnya. Tadi kan Mamah bilang, yaitu semua ilmu langsung kita amalkan dalam hidup. Dan sebetulnya yang Mbak Sri tanyakan, harusnya kalau suaminya baik mengerti agama, langsung ngasih duit sama emak, ngeberangkatin emak haji, ngeberangkatin saudara umroh, ngomong sama lakinya, siapa tuh lakinya bilang, ntar gua tambahin tuh ponakannya itu berangkatin, siapa tuh begitu. Kalau lakinya baik, cuman kalau kayak yang dia cerita mah kayaknya jauh. Jauh panggang dari api. Oke, makasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri langsung dikasih. Kalau gitu siapa yang mau nanya? Kita mau dengan Ibu, silakan Ibu. Silakan. Jauh amat ya sih. Ya situ Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Mama, saya Herawati Amelia Ros dari Majlis Taklim Al Jamal Pondok Rajet Cibinong Bogor. Ya, Pondok Rajet. Iya, Pondok Rajet. Oh Rajet kira awet Rajet. Mama, saya mau bertanya, kalau sholat tidak wusu itu diterima tidak? Selama rukunnya dikerjakan, niat menghadap ke kiblat, kemudian Anda Fatihah, kemudian Anda ruku, iktidal, duduk, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat awal, bacaan tahiyat sampai salawat itu rukun. Kemudian Anda tahiyat akhir, kemudian salam ke kanan, dan yang terakhir tertib 13. Kalau itu dikerjakan sah. Karena khusyuk tidak merupakan bagian rukun sholat. Mungkin nilainya tapi beda mungkin Mah ya? Betul, beda Mama bilang. Rukun sholat ada 13, tapi khusyuk tidak ada. Cuman yang Allah perintahkan, orang beriman yang berbahagia di antara tandanya alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Sholatnya khusyuk. Jadi berusaha untuk khusyuk karena nilainya akan berbeda. Hati hadir, anggota tubuh hadir. Itulah orang khusyuk. Ibu Herawati. Jadi sholatnya mah sah. Sah. Tapi kalau nggak khusyuk ya nilainya berbeda. Nah itu dia nilainya. Misalnya kalau khusyuk itu 9. Kalau itu mungkin 6. Oke. Ma gimana kok pas takbir bunyi krincing, krincing gitu-gitu. Saya kalau lagi sholat mah nggak pakai. Enggak ngomongin ibu. Bolehkah seorang mengenakan perhiasan? Ipan lihat di dalam Ali Imran 14. Zuyyina linnasi busawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabil wal fiddah. Manusia normal, cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak. Allah aja bilang manusia itu bangga dengan emas perak. Boleh, boleh. Yang tidak boleh, jangan berlebihan. Oke. Sip kalau begitu. Berlebihan nggak? Mintalah satu lah kalau itu berlebihan lah. Salah kali. Sudah cukup pertanyaan. Sudah cukup. Saya lepas, insya Allah. Nggak apa-apa, nggak berlebihan kok. Iya. Orkai. Sudah cukup. Cukup, makasih. Makasih Mama Dede. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai 3 kali ke 4 kali baru tamat. Salam. Oke, boleh tepuk tangan lagi. Gak apa-apa, sering tepuk tangan aja biar nggak ngantuk. Jangan lama-lama, burung saya pada kabur. Siapa lagi mau nanya? Silakan Ibu, berdiri. Mangga, siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istewi Sri Patona dari organisasi GWS Gerakan Wanita Sejahtera Kabupaten Pemalang. Oke, GWS. Tanya Mama yuk. Ayo. Gini Mah, saya kan ada ketua pengajian, ketua organisasi, sama ketua komunitas. Sebelum saya itu jadi ketua-ketua itu kan selalu musyawarah sama suami ya Mah. Nah setelah jadi ketua-ketua itu kan banyak permasalahan ya dari anggota inilah dari anak apa campur aduk. Lah kalau saya curhat, Bib gimana sih ini gini-gini si A gini-gini nih. Diem aja gitu, nggak bergeming gitu, cuek Mah ya. Terus saya tuh lama-lama kok kayaknya jengkel gitu Mah. Bukan kayaknya, saya nanya Kalau kayaknya nanya saya nanya Waktu Anda megang ketua, izin suami enggak? Izin. Diperbolehkan? Boleh. Saya tanya, porsi Anda di rumah dengan porsi ngurusin organisasi lamaan opo? Organisasi. Ayo. Tim ayo. Suami pulang udah ada belum di rumah? Kadang ada, kadang enggak. Kalau 1 minggu hari libur kantor, apakah list standby nungguin suami atau tidak? Iya, saya nggak berani keluar kalau misalkan ya saya udah datang, terus dia belum datang, terus saya ada perlu lagi, saya nggak berani ini keluar lagi, gitu, nungguin. Oke. Bu, yang saya takut seperti Rasul cerita, dia berangkat Isra Mi'raj, melihat tuh ada orang yang sudah pikulannya berat, ada orang nitip diterima, ada orang nitip diterima. Ada orang nitip diterima. Rasul bilang, siapa mereka? Jibril, siapa? Jibril bilang, itu umatmu nanti yang sudah punya jabatan, mengemban tugas yang berat, dititipin, diterima, dititipin, terima. Ini contohnya nih. Udah jadi istri, udah jadi ibu, jadi anggota masyarakat. Kalau ambil Anda ketua organisasi satu aja, biar keluarga keurus, masyarakat keurus, organisasi keurus. Kalau Anda mah kayak yang dalam tadi sejarah, ini diambil, berat beban, nggak bisa. Walau bagaimanapun kita punya keterbatasan. Oke. Nyali kesalahan orang mah nggak kelar-kelar, Lis. Curhat mah ke Mama Dedeh udah gitu aja. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mudah-mudahan bisa menjalani amanah itu ya. Iya, oke. Satu lagi Mah ya. Siapa mau nanya? Silakan. Mangga. Siapa ini? Mangga silakan. Kolor hejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurlina dari Majelis Taklim Muslimat Rodatul Zana Bojonggede Bogor. Oke. Tanya Mama yuk. Ayo. Bentar. Dengar Bu. Ma mau tanya, gimana menyikapi seorang suami kalau keinginannya tuh harus gitu mah? Contoh keinginan apa? Misalkan di rumah kan masih ada motor nih, tapi dia pengen nambah lagi. Beli motor lagi. Iya, gimana tuh Pak? Udah parkir di ruang tamu. Iya, rumahnya kecil lagi kan. Motor. Punten Nurlina. Kalau seandainya itu adalah merupakan kebutuhan tidak masalah. Misal anak Nurlina berapa? 3. Motor yang ada di rumah berapa? 2. Ya kurang. Suaminya Nurlina anak 3. Kurang 3 tahu. Gak cukup Mama. Rumahnya sempit katanya. Ya. Nih dengerin Nurlina. Kalau di tempat saya di perumahan tuh ada satu tempat yang itu pasung.
Fasilitas umum. Itu dipakai buat parkir rame-rame. Ada nggak di sana? Nggak ada. Oke, intinya perlu nggak tambah motor lagi menurut Ibu? Menurut saya sih namanya perempuan banyak-banyak ngapain itu, udah ada kan 2, nggak perlu. Tar dulu, pernah nggak kalian bareng pergi keluar rumah? Pernah. Nah iya, kurang kan motornya? Ya. Atau Ibu bertiga kali di depan? Gantian. Bersyukur punya suami mementingkan kebutuhan keluarga daripada ditolak mulu. Tetangga kebutuhannya dipenuhi, mau Nur? Tidak. Ya, robah pola berpikir. Komunikasikan untuk apa, kalau emang perlu ya udah. Nggak usah untuk apa. Anakmu umur berapa? Umurnya 19 tahun paling kecil. Oh, udah. Nah, paling kecil udah punya SIM semua, butuh 5. Itu. Pangkalan ojek depan rumah. Saya tidak main-main, beneran. Iya. Karena itu yang saya lakukan di keluarga. Masing-masing punya kebutuhan. Rezeki ada, kecuali kalau nggak ada, Nur. Salam buat suamimu yang sangat baik tanggung jawab. Iya. Makasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cie punya motor baru, Cie. Sipan ngahurian we batur. Tapi intinya Ibu, saya sebagai suami nih, suami itu kan kerja keras ya. Kadang-kadang ada pengen memuaskan diri dan itu. Kalau selama tidak mengganggu kehidupan ekonomi rumah tangga, ya udah, asal tidak memaksakan diri. Makanya Mama bilang, manusia ini kurang bersyukur. Yang suaminya koret, komplain. Yang baik, komplain. Lu maunya apa sih? Greget gue jadi orang tua, heran. Pas sudah nggak ada baru pada nangis. Masing-masing punya pemikiran, ketika dipersatukan pasti ada gesekan-gesekan. Lama-lama kita saling paham, saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Mama minta doanya, Mah, mudah-mudahan rumah tangga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ibu-ibu, angkat tangan kita. Hadirkan hati, kita mohon kepada Allah. Semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami semua menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami sadar perintahmu. Kalau kamu menikah dapat ketenangan, kebahagiaan, rasa kasih dan sayang. Namun itu pun tergantung kepada kami yang menjalani rumah tangga ya Allah. Oleh karena itu bukakan hati kami agar menerima pasangan kami dari hati yang paling dalam. Sadarkan kami bahwa kami manusia biasa, tidak ada yang sempurna, semuanya punya kekurangan dan kelebihan.